Nah, ini juga menarik. Macet itu apa sih sebenarnya macet itu? Macet itu sederhananya adalah jumlah orang dan kendaraan yang berada di jalan lebih tinggi daripada kapasitas jalan, kan kira-kira gitu. Seperti kalau di ruangan ini ada 150 orang, terus keluar bersama-sama, ya pintu saya langsung macet di depan situ. Tapi kalau keluarnya irit, keluar satu-satu berurutan atau dibuat bertahap, pasti nggak ada masalah. Jadi nomor satu adalah bagaimana mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Tapi pribadi itu nggak bisa dilarang orang beli mobil. Di mana solusinya? Transportasi umum ditambah dengan kenyamanan dan keterjangkauan. Kalau hanya nyaman tapi harganya tidak terjangkau, orang juga mau pakai. Sisi lain, kalau hanya terjangkau tapi tidak nyaman, orang juga mau pindah. Yang ketiga adalah rute yang semasif mungkin. Jadi kendaraan-kendaraan umum itu harus bisa menjangkau titik-titik sebanyak mungkin dengan rute-rute transit yang banyak. Jadi kalau saya dari Lebak Bulus mau pergi ke Kalideres gitu, maka dengan mudah saya mengambil kendaraan di Lebak Bulus misalnya, kemudian saya bisa transit di dua tempat, saya bisa sampai Kalideres dengan kendaraan umum. Tapi kalau di tengah itu tidak ada nyambungnya, akan sulit sekali. Yang kita biasa menyebutnya terminal. Terminal itu sebenarnya ujung. Kalau transit itu tempat untuk berganti. Nah, transit point diperbanyak. Sehingga terintegrasi. Jadi orang dari mana saja bisa pergi kemana saja, tanpa harus menggunakan taksi atau tanpa harus menggunakan Gojek misalnya secara umum atau ojek. Jadi itu salah satu contoh strateginya. Lalu penggunaan ganjil genap dan lain-lain itu baik. Hanya itu bisa menyelesaikan artinya berpotensi kan 1-2 jalan protokol, tapi kemacetan kan tidak hanya di Sudirman, Tamrin saja ya. Kemacetan itu kan praktis ada di semua tempat di Jakarta. Lalu harus ada fasilitas-fasilitas untuk orang membawa barang di kendaraan umum. Yang hari nggak ada. Jadi kalau istri Anda belanja, pasti repot pulangnya itu kalau naik kendaraan umum. Naruhnya di mana? Tidak dirancang untuk orang bawa barang, hanya dirancang untuk orang untuk bawa badan. Itu kan membuat orang mau nggak mau harus menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu yang juga harus disiapkan fasilitasnya, sehingga siapapun yang berkegiatan rutin itu bisa menggunakan kendaraan umum. Ya khusus kalau mau ada kegiatan dengan bawa barang banyak, ya harus pakai kendaraan taksi misalnya. Tapi bagi kegiatan sehari-hari, berbelanja, bersekolah, bekerja, itu kan yang rutin dilakukan, itu harus terfasilitasi dengan baik. Tanpa itu akan sulit. Itu contoh ya.